Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas mengenai ethical hacking dan Mister Blawing. Nah, di sini kita lihat secara per definisi disebutkan bahwa hacker adalah seseorang yang suka bermain-main dengan perangkat lunak atau sistem elektronik. Pertas senang atau istilah lainnya hacker itu pertas, senang menjelajahi dan mempelajari cara sistem komputer beroperasi. Tentu yang dalam hal ini biasanya mereka itu adalah memang penyuka bermain-main di komputer. Ini hobi untuk melakukan hal itu. Seperti misalnya baru-baru ini peretas telah mengambil makna baru, yaitu seseorang yang dengan jahat membobol sistem untuk keuntungan pribadi. Ini yang banyak dilakukan di samping memang hobi, dia juga bisa masuk ke mana saja suka-suka dia sehingga melakukan kegiatan-kegiatan kriminal. Dia bisa membobol sistem yang katakanlah harus menggunakan kode tertentu, password, PIN, dan sebagainya. Bisa saja dia itu bisa melakukannya untuk membobol sistem sehingga dia bisa menjalankan sistem tersebut. Demikian juga ada yang disebut dengan peretas baik, tapi putih. Ah, Tidak suka berada dalam kategori yang sama dengan peretas jahat atau topi hitam. Ini dikaitkan dengan istilah-istilah dalam film film barat ya, di mana orang memakai topi koboi putih dan orang yang jahat memakai topi koboi hitam. Itu adalah sebagai simbol perihal kebaikan dan kejahatan dalam perfilman. Kemudian kita melihat di sini ada istilah peretasan etis. Nah, peretasan etis itu meretas tetapi secara etis. Dikenal juga sebagai pengujian penetrasi atau peretasan tapi putih. Di sini tentu saja akan melibatkan alat, trik, teknik, dan yang sama dengan yang digunakan peretas, tetapi dengan satu perbedaan utama, peretasan etis itu legal, boleh dilakukan. Nah, peretasan ini tentu saja dengan izin target. Maksudnya adalah untuk bagaimana menemukan kerentanan dari sudut pandang peretas sehingga sistem dapat diamankan lebih baik. Jadi tujuannya untuk keamanan lebih jauh sebetulnya. Memang sistem itu harus diuji. Bagaimana kalau ada yang membobol? Apakah jebol? Tidak, itu sistem. Nah, peretasan etis itu kaitannya di situ untuk menguji sistem tersebut. Memang sengaja harus diteretas, tetapi itu dilegalkan peretasan yang dilakukan. Ya, dalam hal ini, peretasan etis dapat memastikan bahwa klaim vendor tentang keamanan produk adalah sah. Artinya baik, sistem itu harus diuji coba memang di lapangan. Nah, untuk melakukan meretas sistem Anda sendiri sebagai orang jahat, Anda harus berpikir seperti yang mereka pikirkan. Sehingga sangat penting untuk mengetahui musuh Anda. Jadi dalam rangka mengetahui kemungkinan penjebolan oleh orang di luar sistem kita yang baik, maka perlu dilakukan uji coba menggunakan peretas yang etis tadi. Gitu. Kemudian kita lihat di sini understanding the needs. Dalam pelaksanaan hukum bisa terjadi kontradiksi bekerja melawan proses keamanan yang dilakukan. Maka dengan bertambahnya jumlah dan perluasan pengetahuan peretas yang dikombinasikan dengan meningkatnya jumlah kerentanan sistem dan ketidaktahuan lainnya, saatnya akan tiba ketika semua sistem komputer diretas atau dikompromikan dengan cara tertentu. Nah, dalam hal ini sudah banyak pengamanan sistem itu ya, seperti kita mengenal istilah firewall, ada enkripsi, demikian juga PVN, Virtual Private Network atau jaringan pribadi yang virtual, dibuat untuk mengamankan sistem supaya tidak gampang dijebol gitu, oleh orang-orang di luar kita tentu saja. Nah, menyerang sistem Anda sendiri untuk menemukan kerentanan adalah langkah untuk membuatnya lebih aman. Jadi, dalam hal ini silahkan diuji coba sistem yang Anda bangun dengan cara diretas juga, tapi peretasannya secara etis ya. Kemudian tentu saja Anda juga tidak perlu melindungi sistem Anda dari segalanya.
Anda tidak bisa. Satu-satunya perlindungan terhadap semuanya adalah mencabut sistem komputer Anda. Kemudian menguncinya sehingga tidak ada yang bisa menyentuhnya. Nah, dalam hal ini yang penting adalah melindungi sistem Anda dari kerentanan yang diketahui dan serangan peretas umum. Sehingga tidak mungkin untuk menopang semua kemungkinan kerentanan di semua sistem Anda. Jadi kita ingin membuat sistem itu betul-betul rentan 100% memang agak susah ya. Tentu saja akan ada celah-celah walaupun kita sudah melakukan peretasan pengujian maksudnya, pengujian secara komprehensif, tetap saja kemungkinan celah untuk diretas pihak lain itu masih terbuka. Sehingga dalam hal ini jangan melakukan peretasan etis terlalu jauh. Tidak masuk akal juga untuk mengeraskan sistem Anda dari serangan yang tidak terduga. Misalnya, jika Anda tidak memiliki banyak lalu lintas pejalan kaki di kantor Anda dan tidak ada server web internal yang berjalan, Anda mungkin tidak perlu terlalu khawatir. Ya, hal-hal yang seperti itu tidak mungkin memang 100% rentan atau gampang keamanannya diperbaiki oleh kita. Kemudian kita lihat di sini ethical hacker goals, tujuan dari para peretas secara etis. Yang pertama tadi dalam rangka meretas sistem dengan cara yang tidak merusak, hanya untuk menguji sistem saja ini. Dan Anda melakukan penghitungan kerentanan dan jika perlu buktikan kepada manajemen tingkat atas bahwa ada kerentanan sistem yang diuji coba tadi ya. Dan terapkan hasil untuk menghilangkan kerentanan dan mengamankan sistem Anda dengan lebih baik. Tentu dalam rangka memperbaiki sistem supaya makin baik. Walaupun seperti tadi disebutkan, memang tidak mungkin bebas dari perentanan orang lain atau dari penjebolan orang lain. Mungkin saja tetap terbuka, ya. Tapi tetap kita berusaha bagaimana supaya sistem yang kita bangun itu bagus juga dari sisi keamanannya. Jadi memahami bahaya yang dihadapi sistem Anda seperti serangan non-teknis, serangan infrastruktur jaringan, ataupun serangan sistem operasi dan aplikasi, serta serangan khusus lainnya. Mungkin saja terjadi ya. Dan bagaimana mematuhi ethical hacking commandment di sini. Artinya Anda lakukanlah bekerja secara etis. Baik Anda melakukan tes peretasan etis terhadap sistem Anda sendiri atau untuk seseorang yang telah mempekerjakan Anda, semua yang Anda lakukan sebagai peretas etis harus tepat dan harus mendukung tujuan perusahaan gitu ya. Dan menghormati privasi. Jadi perlakuan informasi yang dikumpulkan dengan sangat hormat, semua informasi yang diperoleh selama pengujian dari file log aplikasi. Nah, ini harus dijaga kerahasiaannya. Demikian juga tidak merusak sistem Anda. Anda dapat dengan mudah membuat kondisi DOS pada sistem Anda saat pengujian. Menjalankan terlalu banyak pengujian terlalu cepat pada suatu sistem menyebabkan banyak sistem terkunci. Jadi silakan lakukan pengujian tetapi tidak boleh sampai merusak terhadap sistem Anda ya. Tentu yang ethical hacking itu akan ke sana salah satu tujuannya ya. Kemudian bagaimana proses ethical hacking itu? Yang pertama merumuskan rencana Anda. Persetujuan untuk peretasan etis sangat penting memang. Buat apa yang Anda lakukan diketahui dan terlihat. Setidaknya bagi para pengambil keputusan. Mendapatkan sponsor proyek adalah langkah pertama. Cakupan yang terdefinisi dengan baik mencakup informasi sistem spesifik yang akan diuji, risiko yang terlibat, kapan pengujian dilakukan, dan waktu secara keseluruhan. Nah, itu semua Anda perlu rencanakan, perlu rumuskan ya untuk melakukan ethical hacking. Kemudian Anda juga harus memiliki rencana darurat. Jika terjadi kesalahan atau kegagalan yang membuat sistem tidak tersedia dapat menurunkan kinerja sistem atau produktivitas karyawan. Maka ini bisa menyebabkan hilangnya integritas data dan publisitas yang buruk. Tentu saja itu harus dihindari ya. Hingga jika terjadi kegagalan, Anda memiliki rencana yang lain untuk mengatasi kegagalan tersebut. Jadi harus direncanakan juga. Kemudian
juga kita harus melakukan pemilihan alat. Ya. Ketahui batasan pribadi dan teknis. Banyak alat penilaian keamanan menghasilkan positif dan negatif palsu. Orang lain mungkin melewatkan kerentanan. Jika Anda melakukan tes seperti rekayasa sosial atau penilaian keamanan fisik, Anda mungkin kehilangan kelemahan. Jadi dalam hal ini, pilihlah alat yang pas bagi Anda gunakan pada saat melakukan ethical hacking tadi ya. Dan membiasakan diri maksudnya di sini pelajari panduan pengguna untuk alat komersial Anda. Pertimbangkan pelatihan kelas formal dari vendor alat keamanan atau penyedia pelatihan pihak ketiga lainnya ya jika tersedia. Jadi biasakan semuanya itu pada diri Anda untuk mempelajari panduan terlebih dahulu sambil mengenal kondisi-kondisi tersebut ya. Kemudian Anda melakukan eksekusi terhadap perencanaan. Jadi cari di internet untuk nama organisasi Anda, nama sistem komputer dan jaringan Anda juga. Demikian juga alamat IP Anda. Google adalah tempat yang bagus untuk memulai ini. Silakan Anda lakukan melalui Google misalnya. Dan persempit cakupan Anda dengan menargetkan sistem spesifik yang akan Anda uji. Baik struktur keamanan, fisik, atau aplikasi web, penilaian biasa dapat menghasilkan banyak informasi tentang sistem Anda. Demikian juga Anda lakukan pemindahan aktual dan penguncian terperinci lainnya pada sistem Anda ya. Silakan lakukan serangan jika itu yang Anda pilih untuk dilakukan. Nilai hasil Anda untuk melihat apa yang Anda temukan dengan asumsi bahwa kerentanan belum dibuat jelas sebelumnya ya. Disinilah pentingnya pengetahuan. Setelah menyelesaikan tes peretasan etis, Anda masih perlu menerapkan analisis dan rekomendasi untuk memastikan sistem Anda aman. Kemudian definisi kedua tentang whistleblowing. Whistleblowing itu peniup periwit itu adalah untuk meningkatkan kekhawatiran tentang pelanggaran dalam suatu organisasi atau struktur independen yang terkait dengannya. Jadi dalam hal ini ada pelanggaran, ada ketidakberesan di dalam suatu organisasi, Anda memberitahukan ke pihak yang pantas diberitahu gitu kan supaya tidak terjadi pelanggaran. Itulah konsep konsep whistleblower, blower atau whistleblowing itu ya. Jadi membawa suatu kegiatan ke kesimpulan yang tajam seolah-olah dengan tiupan fluid. Ini juga dalam rangka memberikan informasi tentu kepada pihak yang berwenang, katakanlah kepada pihak internal audit gitu ya, tentang praktik ilegal dan kecurangan di dalam perusahaan atau di dalam organisasi, supaya tidak terjadi terus-terusan. Itu yang maksud whistleblowing ya. Kemudian di sini tahapannya adalah tentu terjadi kesalahan atau aktivitas ilegal di dalam organisasi. Nah, persepsi bahwa manajemen dapat mencegahnya atau telah diprakarsai oleh manajemen atau karyawan tertentu. Harusnya begitu. Bahwa itu memang dalam pengawasan manajemen sehingga harus ada perbaikan terhadap penyelewengan atau kecurangan tadi. Tapi kalau tidak terjadi, maka harus ada individu atau sekelompok orang yang memandang bahwa suatu tindakan harus diambil terhadap aktivitas ilegal tersebut. Silahkan saja, kita pun bisa menjadi whistleblower gitu. Beritahukan kepada pihak-pihak yang berwenang. Sehingga akhirnya ada proses di mana individu atau kelompok itu mencoba untuk mengekspos masalah kepada pihak yang berwenang supaya diambil tindakan oleh pihak-pihak yang berwenang. Katakanlah biasanya di sini internal audit ya, atau SPI, Satuan Pengawas Intern. Nah, di sini managing whistleblowing. Kira-kira seperti ini lingkarannya ya. Di sini ada important for ethic pronouns in training. Pentingnya etika yang disampaikan saat training. Artinya proses bisnis yang terjadi di perusahaan atau di organisasi itu sudah didefinisikan sebelumnya. Harusnya begitu, gitu kan? Ada aturan mainnya. Nah, kemudian ada linkage of ethic performance. Maka dengan demikian ada etika yang harus diindahkan dalam mengerjakan satu kegiatan bisnis proses itu ya. Maka di institutasikan gitu kan,
diformalkan, digunakan di dalam organisasi itu proses bisnis yang harus dijalankan tadi ya. Maka akan terjadilah mekanisme bagaimana supaya laporan itu dijalankan dengan baik kan dari proses bisnis yang dilakukan. Karena yang namanya menjalankan proses bisnis itu harus jelas. Apa yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, kemudian apa inputnya, apa outputnya, proses yang dilakukan apa, harus sesuai dengan definisi proses bisnis yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, dalam hal ini tentu kita harus mengindahkan kebijakan etis dari corporate. Tidak boleh terjadi kebocoran, tidak boleh terjadi penyimpangan, harus sesuai dengan panduan yang dimiliki oleh organisasi tadi. Nah, kalau di luar panduan dari organisasi, itulah penyimpangan. Dan itu yang harus diberitahukan oleh whistleblower tadi. Nah, dalam hal ini, kita melihat kedudukan saksi. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana misalnya, kedudukan saksi, karena kita yang melaporkan itu sama dengan saksi. Whistleblower itu sama dengan saksi. Merupakan salah satu alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 184 KUHP dan pasal 1 KUHP juga. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, atau ia alami sendiri. Walaupun di sisi lain, KUHP juga belum mengatur mengenai aspek perlindungan bagi saksi. Ya, ada lembaga lain nanti yang memberikan perlindungan ya, lembaga negara gitu maksudnya. Adapun pengaturan mengenai perlindungan saksi ditemukan nanti dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang PSK ya. Jadi silakan supaya kita juga tidak jadi korban, maka kita harus melaporkan juga. Jadi laporan juga tidak boleh jadi fitnah, tidak boleh bentuk fitnah, nuduh tanpa data. Jadi kita harus dibekali dengan data yang cukup dan memadai, barulah kita melakukan pelaporan atau melakukan whistleblowing tadi. Kemudian sebagai korban di sini, kedudukan korban tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP memang, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana ya. Sementara itu, Undang-Undang PSK yang tadi perlindungan saksi mengatur perlindungan terhadap saksi dan atau korban. Baik itu terhadap korban yang juga menjadi saksi atau korban yang tidak menjadi saksi dan juga anggota keluarganya. Sehingga jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana dan terutama terhadap korban pelanggaran HAM berat diatur sesuai ketentuan Undang-Undang PSK serta peraturan pelaksana lainnya seperti PP nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Ini PP itu peraturan pemerintah ya, yang dikeluarkan pemerintah tentu di bawah undang-undang. Mengapa itu penting? Karena pemenuhan hak atas rasa aman untuk melindungi saksi dan korban dalam sebuah kasus pidana menjadi kebutuhan yang penting agar proses hukum di pengadilan berjalan dengan baik. Saksi adalah mereka yang mempunyai pengetahuan sendiri berdasarkan apa yang dialaminya, dilihatnya, dan atau didengarnya, berkenaan dengan dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Jadi berdasarkan definisi tersebut, maka tidaklah mustahil saksi adalah juga korban atau pihak yang dirugikan dari peristiwa tersebut. Saksi diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan di muka persidangan. Nah, isu terkini dilihat dari sudut pandang perundang-undangan, kedudukan saksi termasuk korban berada dalam posisi yang lemah memang. UHP misalnya bahkan mengancam dengan pidana saksi yang tidak datang ketika penegak hukum memintanya untuk memberikan keterangan. Apabila kita mencoba untuk membandingkan perlindungan hukum bagi saksi di satu pihak dan tersangka atau terdakwa di pihak yang lain, mungkin kita akan sampai pada suatu pemikiran apakah hak-hak tersangka terdakwa diberikan karena kedudukannya yang lemah sehingga rawan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan misalnya ya.
Sementara saksi sebagai warga masyarakat juga korban sebagai pihak yang langsung dirugikan kepentingannya karena telah diwakili oleh negara yang berperan sebagai pelaksana proses hukum dianggap tidak perlu memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan. Tentu saja kita harus mengikuti aturan main yang berlaku saat ini ya. Nah, lebih jauh lagi, tata letak di dalam ruang persidangan Indonesia yang menempatkan korban secara simbolis terjebak dalam posisi antara penuntut umum dan terdakwa sambil menghadap ke arah majelis hakim sedikit banyak memengaruhi rasa aman. Ini secara psikologis gitu ya. Sebagaimana dalam kasus-kasus di negara lainnya, memberikan dampak yang layak dipertimbangkan bagi kesediaan saksi untuk memberikan keterangan di persidangan. Kemudian kita lihat juga kenyataannya kebanyakan saksi tidak bersedia memberikan keterangan di persidangan. Citra bersaksi di ruang persidangan cukup menakutkan bagi para saksi. Mereka akan berpikir dua kali apabila mereka ingin bersaksi. Meskipun secara teoritis saksi terutama korban, saksi korban telah diwakili kepentingannya oleh aparat penegak hukum. Namun dalam kenyataannya mereka hanya dijadikan alat hukum untuk mendukung, memperkuat argumentasi untuk memenangkan perkara. Kemenangan aparat penegak hukum dengan keberhasilannya membuktikan kesalahan terdakwa dan meyakinkan hakim mengenai hal itu. Sungguhnya juga merupakan kemenangan masyarakat. Di dalamnya ada korban juga. Namun tidak jarang aparat penegak hukum mengabaikan pihak yang diwakilinya. Maka di sini perlu ada pertimbangan bystander effect atau bystander apathy adalah teori psikologi sosial yang menyatakan bahwa kemungkinan seseorang untuk membantu berkurang ketika pengamat pasif hadir dalam situasi darurat. Altruisme adalah prinsip dan praktek moral kepedulian terhadap kebahagiaan manusia lain atau hewan lain, sehingga menghasilkan kualitas hidup baik material maupun spiritual. Karena nanti dalam filsafat yang lebih jauh disebutkan bahwa manusia itu adalah hewan, hewan yang berbicara, katanya gitu. Maka di sini ada istilah hewannya. Ini adalah kebajikan tradisional di banyak budaya dan aspek inti dari berbagai pandangan dunia di agama maupun dunia yang sekuler. Jadi kekompakan kelompok adalah komitmen terhadap kelompok atau anggota kelompok di mana semua anggota kelompok menemukan kesamaan dalam sifat dan minat mereka. Bisa juga disebut kekompakan tim. Ini adalah lingkaran orang-orang yang memiliki minat dan kemampuan yang sama. Timbangannya ya. Nah, dalam hal ini, internal melalui mekanisme pelaporan anonim, sistem manajemen anti penyuapan seperti dalam ISO 37001 ya. Jadi secara eksternal tergantung pada sifat informasi melalui laporan ke penegak hukum, media, pengacara, lembaga pengawas, atau lembaga lokal, negara bagian, atau federal lainnya. Saluran pihak ketiga terkadang organisasi menggunakan agen eksternal untuk membuat saluran pelaporan yang aman dan anonim bagi karyawannya. Sering disebut sebagai hotline whistleblowing, biasanya melalui integrasi dengan perangkat lunak, manajemen kasus-kasus khusus. Gitu. Itu salurannya atau channelnya di sini. Kemudian kita juga lihat bahwa banyak perusahaan atau organisasi atau pemimpin perusahaan atau pemerintah melihat whistleblowing itu sebagai tidak setia karena melanggar kerahasiaan. Bagi kita sebagai karyawan gitu ya, bisa saja dicap tidak setia karena melaporkan sesuatu yang ada di dalam organisasi. Walaupun menurut kita itu penyimpangan atau pelanggaran. Terutama di industri yang mengenai informasi klien atau pasien yang sensitif. Hingga ratusan undang-undang memberikan perlindungan kepada pelapor, tetapi ketentuan dapat mudah mengaburkan perlindungan itu dan membuat pelapor rentan terhadap pembalasan. Terkadang bahkan ancaman dan kerusakan fisik. Sehingga alasan untuk bertindak sebagai motivasi berkisar dari altruistik dengan melakukan hal yang benar secara relatif sehingga yang tampaknya remeh hanya untuk popularitas atau ketenaran. Nah, bagaimana membuktikannya? Ya, tentu saja nanti kita perlu menghadirkan sejumlah bukti-bukti juga. Dan kalau perlu saksi, ya, bahwa tuduhan kita itu tidak main-main. Serius. Tapi kalau kita tidak bisa menghadirkan bukti-bukti dan saksi, ya, itu bisa saja untuk tujuan seperti yang disebutkan di sini. MPO, misalnya mencari perhatian orang.
Saya kira itu perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.